Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan patut kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kami setiap hari dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Edmund Hillary dari New Zealand pernah mengatakan, "It's not the mountain we conquer, but ourselves." Edmund Hillary adalah orang pertama yang berhasil mencapai puncak dari pegunungan Everest. Dia katakan, bukan pegunungan yang kita kalahkan, tapi diri kita sendiri. Seringkali yang membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Bukan masalah, bukan tantangan yang besar, tapi kita kalah karena kita sudah menyerah sebelum melangkah. Tantangan yang ada di depan kita tidak akan lebih besar, tidak akan pernah. Tidak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang ada di dalam kita. Terlalu sering kita menyerah dengan begitu cepat ketika ada masalah, ada krisis di bangsa kita, ada persoalan di hadapan kita, ada pergumulan yang membuat kita kemudian menjadi putus asa. Terlalu gampang seringkali kita memilih untuk mundur dan tidak maju untuk menghadapi persoalan yang ada. Tuhan mau agar kita maju melangkah dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Dalam Yosua 17 ayat 18 ini tertulis, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Yosua mengatakan kepada keturunan Yusuf, yaitu suku Manasye dan suku Efraim yang jumlahnya banyak, bahwa tanah pegunungan akan menjadi milik mereka. Bukan hanya tanah yang sudah mereka miliki saat itu, tapi tanah pegunungan. Dan di situ ada hutan yang lebat. Dan Yosua mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membukanya. Yosua juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mampu untuk mengatasi orang-orang Kanaan sekalipun mereka kuat dan sekalipun mereka mempunyai kereta besi. Janji Tuhan tersedia di sini, saudara, bahwa tanah itu akan menjadi milik. Tapi ada satu kondisi yang harus dilakukan, yaitu harus mereka membukanya. Mereka harus membuka hutan. Berkat Tuhan tersedia, tapi setiap kita, saudara, harus bekerja sama dengan iman dan tindakan nyata dalam mewujudkan janji Tuhan. Akan ada tantangan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, dalam berumah tangga, dalam menghadapi berbagai aspek di hidup kita. Selalu saja ada tantangan. Tantangan itu bisa diibaratkan seperti hutan yang lebat. Ada kereta besi dan orang-orang yang kuat yang kelihatannya tidak bisa kita kalahkan. Tapi kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berjalan dalam janji Tuhan,
maka ada kepastian kemenangan yang Tuhan akan nyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan saat ini mungkin terasa sulit buat sebagian besar dari kita. Tapi jangan takut dan jangan menyerah. Tuhan bisa mengubahkan hutan, kereta besi, segala tantangan yang ada dalam hidup kita menjadi berkat dan kemenangan bagi setiap kita. Hadapi semua persoalan di tempat kerja saudara, di tempat studi, pelayanan dan dimanapun, dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menolong. Iman selalu bekerja sama dengan tindakan. Kita harus beriman dan bertindak. Percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, maka Tuhan juga akan pasti menepati. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang merasa hidup saudara tidak mudah, terasa begitu sulit di depan, mari jangan takut untuk melangkah, karena Tuhan ada beserta dan pasti memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kembali membangkitkan dan menguatkan iman kami untuk melangkah menghadapi setiap persoalan yang ada, setiap tantangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya Engkau beserta kami dan memberikan pertolongan yang kami perlukan. Engkau menyediakan berkat dan kemenangan bagi setiap kami yang mau melangkah di dalam janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah dan nyatakan kuasa, mujizat, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.